اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita untuk dapat beraktivitas sesuai dengan profesi kita pada hari ini. Wa ba'du, kita akan sedikit berbicara tentang tradisi penulisan Al-Arba'in. Nah, jika disebutkan hadis Arba'in, maka yang terbertik di pikiran kita adalah hadis Arba'innya Imam An-Nawawi. Karena memang kitab tersebut sangat masyhur. Beliau merupakan ulama bermadzhab Syafi'i yang sangat alim dan salih. Namun, sebenarnya penulisan Arba'in ini sudah menjadi tradisi di kalangan para ulama. Bahkan sebelum Imam Nawawi menulis kitabnya tersebut, ada ulama-ulama lain yang telah menulis. Boleh dilihat di muqaddimah kitab Arba'innya Imam Nawawi. Di antara yang pertama menulis Al-Arba'in disebutkan beliau adalah Abdullah bin Mubarak. Kemudian diikuti oleh ulama lainnya dengan tema-tema. Misalnya ada yang menulis tentang zuhud. Jadi hadis-hadis Arba'in, 40 hadis khusus tentang zuhud. Ada tema yang lain dan sebagainya. Nah, penulisan ini memang mentradisi dan luar biasa, sangat dikenal di kalangan para ulama. Sampai-sampai sudah diteliti, kita lihat di masa sekarang, Ziyad Abdul Wahab Auzan, beliau ada mengutip dari kitab Al-Mu'in ala Ma'rifah Kitabi Arba'in karangan Sahal Al-Aud, di mana di dalam kitab tersebut disebutkan oleh Sahal Al-Aud bahwa para ulama yang menulis Al-Arba'in ini, menurut data beliau mencapai 500 judul kitab. Baik kitab tersebut sudah dicetak, atau masih berbentuk manuskrip, atau ada naskah-naskah yang hilang. Nah, dari hal ini terlihat jelas sangat masyhur di kalangan para ulama kita dan turun-temurun. Bahkan tidak saja ulama-ulama di negeri Arab atau di luar negeri, bahkan ulama negeri kita sendiri, yaitu Nusantara, juga telah menulis kitab Al-Arba'in. Di antaranya adalah Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari. Beliau ada menulis 40 hadis berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Sebelum beliau ada lagi Syekh Muhammad Mahfuz At-Tirmasi, menulis tentang Arba'in juga. Kemudian yang belakangan ada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Padang. Nah, beliau juga menulis Al-Arba'in, sampai 2 tulisan kitab tentang Al-Arba'in ini. Bahkan kita dapatkan informasinya, Ustadz kondang hari ini, UAS, Ustadz Abdul Somad, juga menulis Al-Arba'in. Beliau menulis tentang 40 hadis yang berkaitan dengan zikir dan doa. Nah, oleh karena itulah, tradisi-tradisi ini mesti kita lestarikan. Walaupun kita bukan ulama, kita hanya thalabul ilmi, boleh saja kita mengikut tradisi para ulama agar dapat barokah dalam perjalanan hidup kita. Maka dari hal itu ditulislah kitab ini, yaitu 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Di dalam muqaddimah kitab ini disampaikan bahwa si penulis mengaku beliau hanya seorang thalabul ilmi, bukan seorang ulama, namun ingin menulis tentang Al-Arba'in ini. Semoga dengan apa yang dilakukan ini dapatlah tergolong di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man hafadha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama."
Barang siapa yang mengajari umatku untuk menghafal 40 hadis yang mengenai urusan agamanya, niscaya Allah membangkitkannya di hari kiamat bersama kelompok para fuqaha dan para ulama. Di riwayat lain, ba'athahullahu faqihan aliman. Allah akan membangkitkannya sebagai seorang yang faqih dan alim. Nah, jadi boleh saja bagi kita untuk menulis al-arba'in walaupun kita thalabul ilmi. Namun ada syaratnya. Minimal syaratnya itu kitab yang menjadi rujukan kita dalam penulisan hadis arba'in telah kita miliki sanadnya, sehingga kita bukan asal-asal comot, asal-asal ambil hadis saja, tapi kita memang sesuai aturan yang dikenal di kalangan para ulama hadis. Semoga keterangan singkat tentang penulisan al-arba'in ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar dan belajar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.